Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana ila dinil Islam. Ahmaduhu subhanahu ala ni'amil ladzi la tuhsa wa askuruhu wa wal mustahiqu li ayyuhmadu wa yuskar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'ats. Allahumma tawaffana wa ba'atsna 'ala hadhihi syahadah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu akram mawludin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah salat subuh yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hingga pagi ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin. Atas karunia taufiknya lah kita terus masih diberi keringan langkah kita menuju sholat jamaah subuh di Masjid Agung Baitur Rahim ini. Salawat serta salam mari senantiasa kita sanjungkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita kelak dimudahkan oleh Allah untuk memperoleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pagi ini kita lanjut pada ayat yang ke-78 79. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa daraba la mathalan wa nasiya khalqah qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Wa daraba lana masalan, dia membuat perumpamaan bagi kami mengenai hal tersebut. Wa nasiya khalqahu, dan dia lupa kepada kejadiannya, berasal dari air mani, dan terlebih lagi ia lupa kepada hal-hal yang lain itu. Qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim, ia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh, hancur berantakan. Di dalam ungkapan ini tidak dikatakan ramimatun, romimatun. Karena apa? Karena isim, ya, bukan sifat. Nah, menurut suatu riwayat dikisahkan bahwa Al-Asi ibnu Wail, namanya Al-Asi ibnu Wail, mengambil sebuah tulang yang telah hancur, yang telah rapuh, kemudian dihancurkan, dikuas-kuas, dihancurkan sampai hancur luluh di hadapan Rasulullah SAW. Seraya berkata, apakah kamu berpendapat bahwa Allah nanti akan menghidupkan kembali tulang ini sesudah hancur luluh dan berantakan ini? Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, ya, dan dia akan memasukkanmu ke neraka. Ini surat yang ayat ke-78. Qul yuhyiha alladhi ansa'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin 'alim. Qul yuhyiha alladhi ansa'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin, katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya yang pertama kali, dan dia tentang segala makhluk semua yang diciptakannya. Alim, maha mengetahui secara global dan terinci, baik sebelum mereka diciptakan maupun sesudahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat ini
dua ayat ini 78 79 memberi salah satu contoh dari sikap menantang serta ucapan dan bantahan penhurhaka itu, yakni ia menolak mempercayai adanya hari kebangkitan, dan ia membuat bagi kami penciptanya yang maha kuasa satu perumpamaan yang sungguh aneh dan tidak masuk akal menyangkut kekuasaan dan kodrat kami. Maksud kami ini Allah untuk menghidupkan yang mati. Ia menyampaikan perumpamaan itu, sedang ia melupakan asal kejadian dirinya sendiri sambil mengambil tulang-tulang seorang manusia yang telah lama mati. Ia meremukannya dengan jari-jarinya sambil berkata, firman tadi Al-As Ibnu Wail, misi pendurhaka yang tidak percaya akan adanya Yaumul Ba'ts, hari kebangkitan. Di hadapan Rasulullah ia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang padahal ia telah hancur binasa? Allah SWT memerintahkan Nabi Muhammad SAW menjawab, qul yuhyihal ladzi ansaha awwala marrah. Katakan kepada yang berucap itu dan kepada siapapun semacamnya bahwa ia, yakni tulang belulang itu dan yang selainnya, akan dihidupkan kembali untuk kedua kalinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakannya dari tiada lalu menghidupkannya pertama kali. Dan jangan juga ada sesuatu yang luput dari Allah. Dia maha mengetahui segala ciptaan. Oleh karena itu dia pasti dapat mengumpulkan kembali walau tulang belulang yang telah terpisah-pisah atau terpencar-pencar atau bersambung dengan apapun. Masyaallah rahimakumullah, ada kata Romim pada penutup ayat 78, qala may yuhyil idhama wa ya romim. Nah, kata romim terambil dari kata romawa. Jadi nama yakni lapuk atau hancur. Jadi kalau ada kayu dan laputan keropos lah istilahnya. Ayat ini, ayat di atas bermaksud menjelaskan bahwa mewujudkan kembali sesuatu yang setelah kepunahannya adalah bisa saja terjadi. Nah, siapa yang berkuasa? Siapa yang berkuasa mewujudkan sesuatu untuk pertama kali, pastilah kuasa pula mengulangi wujudnya untuk kedua kalinya. Bahkan menghimpun sesuatu yang telah terpisah-pisah atau mengadakan sesuatu yang tadinya telah punah, yang tadinya pernah ada lebih mudah daripada mewujudkan pertama kali, karena yang kedua telah pernah ada bahannya. Walaupun bagi Allah itu tidak ada istilah lebih mudah atau lebih sulit. Jadi kata Romim ini tujuannya untuk menggambarkan yang demikian, bahwa mengadakan sesuatu yang pernah ada untuk kembali ini ada lagi
adalah sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala.